sekarang jangan lupa kalian klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan kalian klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel T77 Bandung agar dapat berkembang terus di dunia YouTube. Guys, jangan lupa ya, kalian share juga videonya. Hello, boys. Kembali dalam channel saya di sini. Dan kali ini kita podcast bareng sama salah satu artis racer Jakarta, Bekasi tepatnya. Dan dia salah satu vlogger juga. Dan lagi sok-sokan juga megang handphone. Nggak pegang handphone ya. Jadi ini salah satu kita bukan di sponsori ya, karena kita bayar di sini. Berhubung makan pakai tempat. Ya betul. Betul. Jadi Tempatnya dipakai. oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang Hot Wheels juga. Kayaknya dibuka aja bro, lebih gampang ngomongnya. Oke. Jadi Tapi kan kita lagi jaga jarak, physical distancing. distancing nggak apa-apa bro. Distancing nggak apa-apa, asal komunikasi enak didengaran teman-teman. Oh, oke. Oke. Takutnya ntar kena ini kita kena tilang lagi. Oh enggak, kita nggak bakal kena tilang. Oke, siap. Oke guys, kali ini aku mau perkenalan buat kalian. Mungkin di beberapa kota belum ada yang kenal Bobby ya. Terlalu kalau sampai nggak kenal. Dia salah satu racer internasional, bisa sampai ke Malaysia, ke Pontianak, Semarang. Wah gila deh, pokoknya di mana-mana dia ada. Jalan-jalan pokoknya. Jadi kita sekarang ini mau wawancara secara langsung ya. Ya, boleh. Saudara namanya siapa saudara? Formal banget ya. Halo guys, nama saya Bobby Kaunang. Channelnya Bobby Kaunang juga. Oh. Nanti ada di mana-mana ya. Gitu. Oke, nanti ada saya kasih di deskripsi ya. Dan kita bertanya nih, kenapa selama ini 3 bulan vakum ya untuk videonya? Ya karena nggak ada kerjaan aja, nggak ada yang mau diliput gitu loh. Habisnya nggak ada balap, mau ngeliput yang gimana? Kayak nyeting mobil juga kayak kurang gimana gitu. Soalnya nggak paham. Nggak paham ya. Jadi sekarang balapnya di FPL ya. Iya. Sekarang lagi fokus ke ini FPL. Jadi Promosi dong buat teman-teman tuh. Jelasin FPL tuh apa? FPL tuh kayak Liga Inggris, tapi kita kayak manajernya. Jadi kita pilih squad kita sendiri. Ada liganya, ada grupnya. Jadi kalau mau ikut bisa kontak yang punya channel aja. Oh gitu. Jadi guys ya, kita tuh punya ajang namanya FPL. Sebelum kita masuk di pertanyaan Hot Wheels ya, jadi kita ngebahas FPL dulu nih. Kita punya namanya komunitas FPL. FPL itu ada buat di caster. Jadi nggak semua anak-anak di caster aja di dalamnya, tapi ada pencinta bola juga gabung di dalam FPL tersebut. Betul. Tapi diperuntukkan untuk anak-anak di caster, kalau mau gabung silakan. Dan FPL ini hadiahnya gila-gilaan guys. Benar nggak bro? Ya benar. Kemarin aja itu musim lalu bisa hampir 50 juta lah hadiahnya loh ya. Dari hadiah utama sama hadiah pinggirannya dihitung-hitung setelah tahun 50 juta. Benar, 50 juta. Dan itu pemenangnya macam-macam ya guys ya. Kita bukan ngeracunin, tapi kita memang pengen kalian ikut. Ya, biar rame aja, seru-seruan bareng. Iya. Jadi FPL itu kalian mungkin bisa ngelihat di channel deskripsi aku tahun lalu, dan tahun ini aku belum nge-review FPL. Cuman FPL bakal aku review lagi di channel yang baru mungkin ya, karena menarik untuk kita review semakin banyak orangnya bro ya. Ya, semakin banyak orang, jadi lebih rame aja yang ikut. Kita juga lebih bisa fighting bareng lah, putar otak bareng lah. Kita mau lihat siapa yang lebih jago otaknya gitu aja. Jadi kita tuh gini bro, jadi kita di dunia di caster dulu memang awalnya kita nggak ngerti benar-benar nggak ngerti namanya FPL itu seperti apa. Ya. Sama sekali nggak ngerti. Jadi kalian intinya bermain game tapi seperti real, bukan bohong-bohongan, benar nggak bro? Iya, mainnya tuh kayak ya kalian itu jadi pelatih. Jadi pelatih. Memilih pemain intinya ya. Ya kalian milih pemain, kalian manage uang sendiri. Jadi waktu awal-awal main itu biasanya dikasih 100. Ya, 100 euro ya. Ya, 100 atau pound sterling lah kalau nggak salah itu. Nanti 100 itu ya dibelanjain untuk 15 pemain. Ya, 15 pemain. Dan satu tim itu klub itu diberi 3 pemain ya.
batasnya? Oh ya, batas per klub itu 3 player. Nah, 3 player. Misalkan kalian fans MU kayak saya, ya kan, ambil Bruno Fernandes, Martial, Rashford udah cukup. Ya. Nggak boleh nambah. Nggak boleh nambah. Bukan gini intinya. Di sini tidak identik yang namanya klub idola, bukan. Di sini ada namanya bagaimana tim yang lu bikin itu bisa cetak gol intinya. Ya, yang penting Poin tinggi ya. Masuk poin lah. Poin tinggi. Jangan sampai minus. Jangan sampai minus. Nah, itu guys ya. Jadi aku mau kasih tau buat kalian kenapa keren banget ini istilahnya. Ini bukan sembarang game ya menurut aku, dan ini butuh waktu 6 bulan, bro. Tidak gampang bener ya? Ya. Wah, belajarnya dulu hampir gue lebih lama lagi. Ya. Hampir zongnya tuh waktu pertama kali main itu peringkat paling bawah. Waktu pertama kali main. Masih mending gua ya, separuh ya? Ya masih mending. Gue paling bawah, tapi next seasonnya lebih. Iya. Karena udah belajar, udah paham alurnya. Ya alhamdulillah lah peringkat 5 kemarin. Dan satu yang lebih kerennya lagi, lebih mengenal pemain-pemain bola sekarang ya, bro ya? Oh, memang pemain bola kenal. Memang hobi main bola ya? juga. Cuman udah lama juga nih nggak gerak nih. Ya. Jadi nggak, maksudnya Bobby itu kayak aku ya, contohnya dari dulu tuh nggak tahu nama pemain klub MU kah, mau klub Arsenal atau apa, itu aku nggak ngerti banget tuh nama-nama pemainnya. Tapi berkat bermain ini sampai tim papan bawah aja kita udah pada tahu semua, bro ya. Intinya main game ini bukan apa ya? Bukan sesuatu yang jelek lah. Ya. Karena kita kalau kita mau berkompetisi ya seru juga game ini gitu loh. Kalau emang kalian berjiwa kompetitif boleh dicoba. Karena kalian harus kuat mental juga dibully di grup itu. Gitu. Benar, bro. Dan gini aku mau kasih tau buat kalian ya. Kita tuh di papan pertama, baru main pertama aja itu masih papan tengah dan papan bawah. Tapi jangan disalah, bro. Di next session contohnya seperti kita gelutin itu sama kayak balapan race juga, benar kan, bro ya? Dan akhirnya kita tuh bukan ecek-ecek lagi di sini. Cukup lumayan bisa bersaing. Bukan hebat ya, bukan hebat. Jago juga, bukan jago, tapi cukup bisa bersaing untuk di papan atas. Benar kan, bro? Sebagai pemula. Ya, sebagai pemula. Ya. Dan sebagai main pinggiran juga itu ada pinggiran ya setiap minggu GW-nya, dan itu kita sempat pernah ngerasain gimana rasanya juara GW pinggiran nih, bro ya. Itu kadang deg-degan juga. Iya. Begitu kita nungguin nih pemain kita, waduh ternyata kita salah pilih pemain nih, waduh kesel juga iya. Tapi kalau lagi hoki dapat poin pemainnya, wah senangnya ya lumayan. Kita dapat suatu hadiah mingguan lah. Hadiah mingguan lah, lebih tepatnya. Dan satu hal lagi, gini intinya, bro, kita bercerita ini bukannya kita mau apa ya, karena kalau kalian nonton video ini dan kalian tertarik, kita ini bukan pemain bola, tapi Ya. karena ada bola itu akhirnya menjadi sebuah tontonan yang menarik buat kita. Kalau dia pemain kita yang waktu kita sebagai manajernya tidak memasang pemain tersebut, itu nggak seru buat kita, malas kita nonton, benar nggak, bro? Kita tinggal tidur. Malah dia sampai sempat waktu itu kemarin gua gara-gara KDB nggak main tuh, terus kalah lagi City-nya. Sampai gue mention itu Pep Guardiola. Net kata-kata aneh lah gue mention tuh Pep Guardiola. Kesel. Sampai segitunya, bro ya? Saking keselnya gue tuh. Waduh, kan kalah waktu itu kan sama Southampton kalau nggak salah. Iya. Sampai gue mention tuh Pep Guardiola. Tapi memang serunya gitu, bro. Jadi kalian kalau mungkin kita nih bercerita seperti ini hanya kayak itu benar nggak sih yang dibilang si Bobby sama Gary itu seru apa enggak? Kalian buktiin aja, kalian gabung, kalian rasakan, join aja dulu, nikmatnya gimana. Nanti kalau sudah kalian gregetnya seperti apa, bisa yakin kita nggak bakal kalian keluar dari grup dan pengen ngelepasin namanya FPL itu, benar nggak, bro? Dan grup FPL Diecaster ini juga anak-anak Diecast-nya juga anak-anak lama semua kok. Jadi mungkin kalau kalian Diecaster yang udah lumayan lama berkecimpung di Diecaster juga pasti kenal kok anak-anaknya. Benar. Sebentar dulu ya. Masih jalan. Oke, kita lanjut, guys. Nah, malu lah kerja sendiri jadi seperti itu ya. jadi kita tuh nggak perlu orang di sini.
editor, kameramen, sama apa lagi satu ya? Hostnya. Jadi rangkap langsung ya bro ya. Oke guys, jadi itu cerita tentang dunia kita di Caster ya, namanya FPL. Kalau kalian pengen gabung, kalian bisa kontak namanya Om Indra. Nih ditaruh di atas nih. Ditaruh deskripsi dan kontaknya. Jadi atau bisa langsung japri aja boleh. Ya, nanti kalian bisa tanya Om Indra dan Om Indra itu sebagai adminnya. Dan kalau mau kalian ketemu juga sama yang paling banyak bacotnya tuh si Om Henry ya pastinya. Ya, betul. Om Henry orang Cikarang. Itu juara dia. Juara bacot. Dia dulu jago, sekarang udah enggak ya? Ya sekarang umur kali ya, melemah dah. Anak 3 bro. Nah iya. Anak 3. Ya, umur jadi instingnya kurang jadi. Iya, instingnya kurang. Melemah udah. Ya, udah. Jadi itu perbincangan kita tentang apa ya? FPL ya. Dan sekarang kita mau ngobrol nih dengan Om Bobby. Ya. Masalah ini sih, masalah di Caster kan pandemik ini udah beberapa bulan berlalu ya, dan hari ini tuh memulai momen yang baru ya Om ya, momen yang baru adanya kegiatan race diecast ya, dan balap dan normal. Jadi di sini kalian, bagi teman-teman sekalian ya, kalau misalkan tertarik untuk balapan itu, inilah saatnya sudah mulai dibuka ya bro ya. Ya, ini kebetulan di daerah Jakarta ya. Race pertama setelah pandemik ya. Benar banget. Di masa new normal ini race pertama kali diadakan di Semanggi. Betul banget. Nah, aku mau tanya Om Bobby nih. Kalau misal pandemi ini udah kelar semua, pengen liput lagi nggak ke daerah Malaysia atau apa? Jelas. Oh, jelas ya. Jelas. Justru itu lebih apa ya? Lebih passionnya ke sana sih. Passionnya ke sana. Karena mungkin kalau bukannya sombong atau gimana ya, mungkin di daerah sini kita ngeliput race ya, daerah Jakarta, kawasan lah ya, kawasan gue. Paling penonton pun bosan karena dia lagi, tempatnya di situ lagi, ketemu orangnya itu lagi gitu. Karena gue mikir gue mesti cari tempat yang orang yang cukup berbeda ya intinya. Racer Indo tuh yang pengen tahu. Kayak kemarin gue waktu ada lomba, ada liga di Kuantan Malaysia itu, gue nge-vlog dari awal sampai habis. Perjalanan gue syuting, jadi orang tuh kayak interest gitu loh. Gimana sih balap di sana gitu. Oh benar. Dan aku sebagai vlogger racer juga, suatu hari pengen bareng sama Om Bobby, kita main nih ke Malaysia dan pengen tahu race-nya tuh seperti apa gitu. Jadi pertama pengen kenal juga anak-anak Malaysia, siapa-siapa gitu kan. Benar ya, nggak Bobby? Betul. Karena di lelangan aku aja kaget loh. Anak-anak Malaysia malah mulai udah ikut beat juga. Sekelas negeri tetangga. Iyalah. Benar nggak? Siapa sih yang nggak kenal T77? yang kalau bikin video semua grup di spam sama dia. Anjir. tapi efisien bro. Ya. Efisien. Jadi tapi jangan khawatir ya kalian. Jangan khawatir karena di suatu hari nanti sekalipun di Malaysia, gue bakal wawancara juga orang-orang racer Malaysia yang pastinya. Jelas. Tapi lo harus pakai teks. Oh iya pasti. Soalnya kadang ada miskomunikasi bahasa Indo dengan bahasa Melayu. Nggak sinkron nantinya. Gak apa-apa, minimal kita udah ngerasain kesana ntar. Ya, boleh. Dan di sana kita mau tanya nih, kan Om Bobby kan sering kesana. Memang harga perbandingan antara diecast sana dengan diecast di Indonesia itu jauh, perbedaan lumayan jauh atau apa gimana? Kalau perbandingan diecast kolektor, perbandingannya lumayan tipis lah. Kolektor ya. Kalau untuk diecast balap kayak Hot Wheels balap ini, perbandingan harga itu bisa dibilang selisihnya 1/4 lah. Jadi contoh kita pakai nominal ya. Misalkan harga di sini 125, di sana 100 gitu ya. Lumayan ya sisinya ya. Lumayan jauh. Kalau kolektor selisihnya paling 1.000-2.000, malah mentok 5.000.
Kalau balapnya misal kayak RLC-nya gitu. Oh, amunisi balap RLC. Kalau amunisi balap RLC itu selisih bisa lumayan panjang, lumayan jauh. Selisihnya bisa 100.000. Oh, lebih malah ya. Lebih murah di sana. Oh. Tapi worth it guys, kalau kita bawa dari sana ke sini jual dengan harga standar Indonesia itu memang wajar. Ya, karena kan ada uang tiket, Benar. uang hotel, uang makan, lapar. Uang ketinggalan pesawat. Gua selama ke Malaysia itu bisa dibilang sering ketinggalan pesawat guys. Sering. Pesawat balik tuh sering ketinggalan gua. Makanya gue bisa nginep di bandara itu sering banget karena gue ngambil flight balik besoknya. Karena misalkan gue biasa balik hari Minggu, gue telat check in, otomatis udah ketinggalan dong. Ya udah, mau nggak mau cari flight paling pagi untuk besok. Karena itu hari itu udah close lah flightnya. Karena kan besoknya hari Senin udah harus kerja. Gue sering ketinggalan pesawat. Faktor apa sih sebenarnya? Kan Tidur, di sana bro. Tidur. Gampret. Tidur. Bangsat. Gara-gara tidur doang. Tapi ya itu dimaklumin ya karena pesawat pagi ya. Gua aja pernah ketinggalan pesawat waktu di Bali. Ya. Sama lah, pernah lah intinya, ngerasain intinya. Jadi ada berharap nggak dalam waktu dekat akhir tahun udah pandemik berkurang ada kayak kejurnas lagi gitu? Oh iya loh, jelas. Kejurnas itu bisa dibilang racer Indonesia itu ngumpul di satu tempat. Ya walaupun nggak semua ngumpul gitu loh ya. Tapi gitu seperti pengalaman yang pernah terjadi, jadi pada ngumpul semua kita di satu tempat. Jadi yang tadinya kenal cuma di Facebook, cuma kenal di WA, jadi sekarang kita bisa face to face, bercanda-canda gitu, silaturahmi lah, langsung loh ya, bukan online. Keren. Dan ini kita mau tanya lagi nih ya, kan Om Bobby ini kan sebagai vlogger nih. Enggak juga sih, nggak vlogger saya. Saya cuma meliput. Alasan kamera baru lagi. Aku aja masih kamera belum bisa beli nih, masih kamera handphone ini. Meliput. Oke, Bob. Jadi aku mau tanya nih, maksudnya channel Bobby Kaunang nih kan stuck banget nih. Iya. Nggak ada berkembang masalah yang lain-lainnya. Ya, betul. Ini bakal mau dijadiin seperti apa sih? Apa mau dijadi biar berlaba-laba banyak ini atau apa? Oke. Jadi memang dulu waktu buat itu nggak ada niatan untuk menjadi vlogger. Nggak ada. Itu karena lu yang ngajak. Ayolah. Gue yang ngajak. Ayolah bikin lah. Oke, gue bikin set. Gue bikin pertama balap, oke. Record ternyata enak juga gitu kan. Ya udah, ketagihan lah tuh sampai berapa video. Tapi setelah berapa ya? Gue ada 10 video kalau nggak salah ya. Kurang lebih 8 ya. Terus kayak ada mulai rasa bosan, jenuh. Ada gitu, jenuh kayak gue pengen main doang males, capek gitu. Itu ada, gue nongol, gue keluar ya rasa seperti itu. Makanya sebelum COVID, gue kan ada balap di Transmart. Iya benar. Itu kamera bawa bro, cuman nggak gue pakai karena lebih lagi pengen enjoy balapnya gitu loh. Sampai ditanyain sama anak-anak F77, mana nih kameranya nih, keluarin lah. Aduh nanti lagi ngamut, gue bilang gitu. Jadi itulah problem dia ya. Tapi berkat dia nggak ada menayang sebuah video rata-rata, dan akhirnya aku mulai gila di dalam mengupdate semua video ya. Sampai tembus di 200 sekarang menggunakan handphone itu. Ya. Bagus lah. Oke guys, apa sih kedepannya yang pengen dilakuin setelah pandemi ini? Nah, untuk apa nih konsepnya? Apa aja objek, misalnya mau bikin vlog lagi kah, atau mau race kah, atau yang pekerjaan atau apa? Kalau untuk Hot Wheel nih kita bicara diecast aja ya. Untuk Hot Wheel ini ya paling ngevlog pasti bakalan lanjut, pasti lanjut Pak. Cuman nggak tahu
momennya kapan, epic comebacknya kapan gitu nggak, belum tahu lah. Tapi yang pasti bakalan gue terusin. Bakal lu terusin ya, channel sayang banget ya. Udah gila-gilaan tuh yang nontonnya, view-nya udah. Iya. Mungkin kalau kita berdua ini vlogger racer dengan konsep yang berbeda, bro. Benar. Nah, kalau di luar negeri terkenalnya dengan 3D bot. Nah, tapi dia racernya dengan menggunakan track sendiri dia bangun. Ya kan? Dia bangun dengan mobil apa aja bisa dibalapin gitu loh. Di Indonesia pun udah ada banyak yang ngikutin seperti itu. Kayak ada Peternak diecast lah. ya kawan peternak diecast atau Bambang Yanto itu. Bambang Yanto. Halo Bambang. Habis itu ada lagi abang Don apa? Itu juga sama itu, ada Ya, bikin sama. juga tuh. Sama. Cuman kalau kita di versinya yang real. Ya. Kalau mereka kita punya konsep pokoknya. kalau mereka konsepnya di mobil fantasi atau mobil real car mereka mainin semua. Kalau kita bedanya kita memang bener-bener race. Lebih tepatnya kalau untuk kayak kawan peternak diecast nih atau 3D work, dia lebih ke setup lokasi. Kayak misalkan untuk race Miniaturnya lebih lengkap ya. lebih lengkap. Itu keren sih, itu kreatif banget sumpah. Coba kalau kita nggak sekreatif itu, soalnya kita cuma kebetulan Hot Wheels ini ada balapannya, ada komunitasnya, tapi nggak semua bisa ngelihat gitu. Tercetuslah ide untuk merekam. Nah, inilah orangnya. Jadi kita konsepnya di situ. Tapi itu salah satu konsep yang menarik. Dan next depan, kalau gue punya kamera mirrorless, kalian bakal kaget Emang bentar. punya? Sombong kampret. Anjir. Fuck lah lu. Dia nyindir gua bukannya apa sih? Gua mau beli yang bagus sebenarnya. Wes. Yang AX itu. Oh, bukan, Sony lah, bukan. Sony. Gue pengen karena sekarang bukannya gue promosi ya. Karena Sony itu kamera terbaik untuk mirrorless untuk saat ini. Dan kekurangan daripada Sony itu cuma di layarnya di saat kita nge-shoot di luar. Tapi kalau dari cara shoot apapun yang itu Sony memang lebih bagus. Tapi Sony nggak bisa di flip loh. Sony 6400 bisa di flip ke depan. Oh, bisa. Jadi bisa begini gitu. Iya, Bro. Hati-hati. Yang nggak bisa di flip itu A6000 dan A6300. Ya, benar. Oke? Iya. Cukup ya, saya jelaskan sampai di situ ya. Dan harganya memang nggak murah sih sebenarnya. Itu udah Cukup sebulan jaga futsal. Jaga futsal cukup lah untuk beli. cukup lah. Makanya gue mau balik dulu nih, sorry. Mungkin setelah dari tayang video-video podcast aku sama Bobby atau apa, aku mungkin agak jarang
mau ngejar race kedua lagi, siapa tahu sempat. menang juga ya. Thanks banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Siapa tahu ini berkenan dan menjadi inspirasi kalian semua di mana aja, mau di kota Indonesia dari Sabang sampai Merauke lah intinya. Sekarang lagi ngebus di Makassar loh. Iya, lagi rame push di Makassar. Nah, Makassar tiap minggu balap terus. ya, syukurlah berarti berkembang lah di dunia race, jangan sampai meredup lah intinya. Oke guys, itu aja pesan dari kami dan buat kalian. Sampai ketemu lagi di next time video-video yang mantap ya lainnya di acara podcast kita. See you. Bye. Foto dulu kita, Bro.